Ini nih yang bikin orang kelamaan naik. Nggak mampu sih enggak, tapi karena pikirannya banyak yang bocor. Orang pada ngeluh capek karena otaknya sering dipakai buat hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawab dia. Dan kebocoran ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya tuh panjang. Ke kerjaan, ke keuangan, ke keputusan hidup. Waktunya Angga. Kelar dulu dah sama diri sendiri. Banyak orang kerja keras tapi hasilnya nggak pernah kerasa. Bukan karena kurang usaha, tapi karena fokusnya bocor kemana-mana. Satu hal yang jarang orang sadari, otak itu terbatas. Perhatian kita terbatas, energi kita mikir itu terbatas. Tapi banyak orang hidupnya kayak semua mau dipikirin gitu. Mikirin omongan orang, mikirin masa lalu, mikirin masalah orang lain yang sebenarnya belum tentu orang mikirin dia. Dan anehnya yang paling sering kejadian, dia malah sibuk mikirin orang, padahal hidupnya sendiri masih berantakan. Ngapain sih? Orang lain pada nyelamatin dirinya sendiri dulu. Kenapa jadi lo yang repot? Di dunia nyata, orang yang terlalu mikirin hal di luar kendalinya, biasanya karirnya tuh pelan. Bukan karena dia nggak pinter ya, tapi karena energinya habis buat hal yang nggak nambah nilai ke hidupnya sendiri. Ini sering kejadian ke orang yang niatnya baik. Dia gampang empati, gampang ngerasa nggak enak. Setiap ada orang susah, dia merasa harus ikut nanggung. Setiap ada drama, dia masuk. Setiap ada masalah pun, dia ikut kepikiran. Padahal belum tentu semua orang yang susah itu tanggung jawab dia. Dan lebih parahnya, ada orang yang ditolong, tapi orang yang ditolong itu nggak mau nolong dirinya sendiri. Kan nggak tahu diri itu. Ada anggapan gini nih, kalau nungguin masalah gue beres, kapan gue bisa nolong orang? Sedangkan gue juga mau jadi orang yang bermanfaat saat kondisi apapun. Ya, itu bener banget. Tapi kalau kondisi diri lo masih berantakan, pilih-pilihlah nolongnya. Sortir sesuai dengan kapasitas yang lo mampu. Karena di kerjaan juga sama ya. Orang yang selalu ambil beban ekstra, belum tentu yang naik duluan. Seringnya justru malah yang fokus ke perannya sendiri, yang karirnya pelan-pelan naik. Coba lo bayangin gini nih. Lo lagi naik perahu kecil, muatan lo pas-pasan, tiba-tiba lo ambil beban orang lain. Awalnya lo ngerasa mulia, tapi pelan-pelan perahu lo makin tenggelam. Masalahnya bukan di niat lo, masalahnya di beban yang lo ambil. Hidup kan juga gitu. Nggak semua beban pantas lo pikul. Di bisnis pun juga begitu. Banyak usaha jatuh bukan karena kurang niat, tapi karena salah milih beban. Terlalu banyak ngurus yang nggak penting, terlalu sedikit ngurus yang nambah nilai. Di dunia kerja, banyak orang yang stuck bukan karena nggak kompeten, tapi karena pikirannya habis buat hal-hal yang nggak nambah nilai. Dia sibuk mikirin konflik yang harusnya bukan urusannya, mikirin orang yang nggak bayar hidupnya, mikirin omongan yang nggak ngasih kontribusi. Buat apa coba? Akhirnya apa? Tenaganya habis, fokusnya pecah, dan hasil kerjanya biasa aja. Uang itu datang ke orang yang fokusnya rapi, bukan ke orang yang pikirannya kemana-mana. Ada satu hal yang sering disalahpahami tentang ego. Ego itu bukan selalu jahat. Yang bahaya itu ego buta. Kalau ego sehat mah penting. Ego yang bikin lo bisa bilang, ini bukan urusan gue. Ego yang bisa bikin lo berani milih, fokus gue tuh di sini. Kalau semuanya lo urusin, hidup lo yang ada nggak keurus. Justru orang yang bisa jaga fokusnya, biasanya yang nilainya naik. Dan satu lagi nih, berhenti yang namanya nguras energi buat kejadian yang udah lewat. Masa lalu itu guru, bukan penjara. Kalau tiap hari lo ulang-ulang kesalahan lama, otak lo sibuk ke belakang. Padahal hidup nuntut lo buat maju. Uang nggak datang dari ingatan. Karir nggak naik dari penyesalan. Yang ngerubah hidup itu keputusan hari ini. Mulai sekarang nih, sebelum lo mikirin orang lain, tanya satu hal ke diri lo sendiri. Hidup gue ini udah keurus belum? Kalau belum, berarti prioritas lo tuh kebalik. Nolong orang itu emang baik, tapi pilih-pilih dulu deh siapa yang mau ditolong. Karena banyak juga yang ditolong nggak tahu diri. Bikin presisi antara menolong dan ditolong. Tolong diri sendiri dulu itu wajib. Dan jadikan prioritas utama.
Capek itu kadang bukan karena kerja, tapi karena mikirin yang nggak perlu. Hidup naik bukan siapa yang paling peduli, tapi siapa yang paling jago jaga fokus. Karena perhatian itu kan aset, dan aset yang bocor bikin hidup kita jadi stagnan. Kalau lo lagi belajar nutup kebocoran itu, subscribe. Karena hidup nggak minta lo jadi sempurna. Hidup cuma minta lo sadar mana yang layak dipikirin.